Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih macam-macam kufur besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Terakhir kemarin kita sampai kufur yang ketujuh, yaitu kufur istihlal. Kita merujak sedikit ya. Yang pertama kufur takdzib dan juhud, yaitu seseorang yang mengingkari dan mendustakan salah satu dari pokok-pokok agama atau hukum-hukumnya, atau salah satu di antara syariat agama ini. Kemudian yang kedua kufur iba wal istikbar, yaitu kufur dengan bentuk enggan dan menyombongkan diri. Ini seperti kufurnya iblis, laknatullahi alaihi, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kemudian yang ketiga kufur syak, yaitu ragu-ragu, tidak meyakini terhadap kebenaran Nabi SAW dan risalah yang beliau bawa. Ini kufur syak. Kemudian kufur i'rad, yaitu berpaling dari ajaran Nabi SAW, dari ajaran Islam yang beliau bawa dengan hatinya, pendengarannya, tidak membenarkan, tidak mendustakan, tidak menolong, juga tidak menentang, tidak mau mendengarkan sama sekali. Jadi acuh tak acuh dengan ajaran agama Islam, tidak memperdulikan Islam. Ini kufur i'rad. Kemudian yang kelima kufur nifak. Nifak di sini adalah nifak i'tiqadi, menampakkan keislaman secara zahir, menyembunyikan kekufuran dalam batin. Ini seperti nifaknya orang-orang munafik pada masa Nabi alaihi salatu wassalam, yang dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian yang keenam kufur istihza. Kufur istihza, yaitu memperolok-olok atau mencaci salah satu syariat di antara syariat Islam. Apakah itu memperolok Allah, Rasulnya, atau ayat-ayatnya, atau salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Ini mengeluarkan pelakunya secara mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian yang terakhir kemarin kufur istihlal, menghalalkan apa-apa yang Allah Ta'ala haramkan dalam perkara yang menjadi ijma', kesepakatan seluruh kaum muslimin, seperti haramnya zina, minum khamr, judi, suap menyuap, membunuh. Apabila seseorang menghalalkan dosa itu, maka menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Kaidahnya kemarin tentang kufur ini, kufur besar ini, seseorang yang melakukan kufur besar itu tidak perlu adanya syarat apa? Kemarin yang hadir, tidak ada syarat istihlal. Kalau seseorang melakukan kekufuran,
Misalkan seseorang memperolok-olok salah satu syariat di antara syariat Islam, maka kita menghukumi pelakunya secara zahir. Berarti kafir, dia keluar dari Islam. Tidak boleh kita mengatakan ketika seseorang memperolok-olok syariat di antara syariat Islam, kita mengatakan barangkali hatinya enggak seperti itu, enggak boleh. Kita hanya diperintah untuk menghukumi secara zahir. Tidak diperintah untuk menghukumi hati-hati manusia. Dan kemarin juga kita sebutkan di sini asbabun nuzul tentang kufur istihza. Ketika ada seseorang memperolok-olok Nabi SAW dan para sahabatnya, Allah secara langsung menghukumi pelakunya kafir. Dan Allah tidak melihat hatinya. Oh, barangkali hatinya ini begini, barangkali hatinya tidak menghalalkan. Tidak. Kita hanya menghukumi secara zahir. Tidak diperintah kita untuk menghukumi hati-hati manusia. Kita hanya menghukumi apa yang nampak dari manusia. Seperti itu. Terus kemudian adapun untuk dosa-dosa besar yang tidak mengeluarkan dari Islam, mencuri, membunuh, minum minuman keras, tidak boleh Muslim ahlu sunnah mengkafirkan pelakunya, kecuali syaratnya istihlal, kecuali pelakunya menghalalkan. Kecuali pelakunya menghalalkan. Berarti ahlu sunnah ini ada di antara murji'ah dan khawarij. Kalau khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar tanpa ada syarat istihlal. Kalau murji'ah kufur besar, syirik besar, mereka mensyaratkan adanya istihlal. Kedua-duanya sesat, menyimpang. Adapun ahlu sunnah untuk pelaku dosa besar, pelakunya dikatakan kafir ketika dia menghalalkan dosa itu. Sementara untuk kufur besar, syirik besar, ahlu sunnah menghukumi secara zahir, tidak perlu ada syarat istihlal. Ini harus menjadi apa? Prinsip seorang muslim ahlu sunnah. Sekarang kufur yang ke-8 dalam kitab tidak ada ya. Saya terlewat ini. Dalam kitab itu tidak ada. Yaitu kufur al-bughdu. Kufur al-bughdu, membenci. Ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam pembatal yang kelima atau keenam, yakni membenci salah satu dari syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Baik kebenciannya tersebut diyakini dengan hatinya, diucapkan dengan lisannya, atau ditampakkan dengan perbuatannya. Maka barang siapa yang membenci salah satu syariat Allah, apakah itu membenci Al-Quran atau salah satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran, membenci sunnah-sunnah Nabi SAW, atau salah satu dari sunnah Nabi SAW, maka dia telah kafir, murtad, keluar dari Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Muhammad ayat 8 dan 9. Ini merupakan nas dalil yang menunjukkan orang yang membenci salah satu di antara syariat Islam, maka dia kafir, keluar dari Islam. Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Dan orang-orang kafir, maka kebinasaanlah bagi mereka, dan Allah menyesatkan amal-amal mereka. Kenapa mereka dikatakan kafir? Mereka dikatakan binasa. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Nah, ini dalilnya ya. Yang demikian itu disebabkan mereka membenci apa yang Allah Ta'ala turunkan. Fa ahbata a'malahum, maka Allah Ta'ala menghapus pahala amal-amal mereka, yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa membenci kepada apa-apa yang diturunkan oleh Allah merupakan kekufuran yang dapat menyebabkan seorang muslim keluar dari Islam. Karena seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya seharusnya dia mengagungkan syiar-syiar Islam, bukan malah membenci atau bahkan memperolok-olok. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub.
Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan syariat Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Timbul dari ketakwaan hati. Ini diantara 8 kufur besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan kita hanya menghukumi apabila ada seseorang melanggar salah satu di antara kufur, macam-macam kufur ini, hanya menghukumi secara zahir. Kafir, keluar dari Islam. Sekarang yang berikutnya. Jangan serampangan di dalam memvonis kafir seorang muslim tertentu. Dalam bab ini, di awal-awal bab ini, kita ingin menjelaskan akidah Ahlussunnah dalam bab takfir dan untuk membantah kaum takfiri Khawarij. Di awal-awal bab. Nanti ketika di pertengahan bab masuk pada syarat-syarat pengkafiran, maka kita akan menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah tentang masalah takfir, sekaligus membantah kaum Murji'ah yang tidak mau mengkafirkan orang yang jatuh kepada kekufuran. Apakah itu kufur besar, 8 tadi itu, salah satu dari 8 tadi, atau syirik besar? Ini orang Khawarij gulu dalam mengkafirkan, sementara orang-orang Murji'ah tafrid dalam mengkafirkan, menyia-nyiakan. Saya sering menyampaikan dalam kajian ini, Ahlussunnah itu selalu pertengahan fi abwabil i'tiqad, dalam semua bab-bab masalah akidah, di antara kelompok-kelompok yang menyimpang, di antara ahli bid'ah. Seperti Ahlussunnah pertengahan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah antara Mu'attilah dan Musyabbihah. Ahlussunnah pertengahan tentang perkara takdir antara Jabariyah dan Qadariyah. Ahlussunnah pertengahan antara Khawarij dan Murji'ah dalam bab iman dan takfir. Jadi tidak berlebihan, juga tidak menyia-nyiakan. Kedua-duanya ini sesat. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan tentang umat ini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan kami telah menjadikan kalian, wahai umat Muhammad, sebagai umat yang pertengahan, tidak berlebihan, juga tidak menyia-nyiakan. Berlebihan tentang Isa bin Maryam ini seperti orang-orang Nasrani, sampai menuhankan Isa bin Maryam. Sementara menyia-nyiakan tentang kepada Isa bin Maryam seperti orang-orang Yahudi, tidak mau menerima syariat yang dibawa oleh Isa bin Maryam, bahkan mereka ingin membunuh Isa bin Maryam. Berarti berlebih-lebihan ini salah satu sunnah di antara sunnahnya orang-orang Nasrani. Menyia-nyiakan salah satu sunnah di antara sunnahnya kaum Yahudi. Insyaallah kita tidak boleh menyerupai mereka, mengikuti tingkah laku dan jalan hidup mereka. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Sekarang kita baca ini redaksinya. Menjatuhkan hukum vonis kafir kepada seorang muslim tertentu merupakan perkara yang sangat besar dan sangat berbahaya. Apabila seseorang begitu mudah dan tergesa-gesa dalam menjatuhkan vonis kafir kepada seorang muslim tertentu dengan kejahilan dan hawa nafsu belaka. Nah ini ya. Kebanyakan orang-orang yang serampangan dalam bab ini karena bodoh, yang pertama, yang kedua karena hawa. Karena hawa. Maka yang patut bagi setiap muslim secara umum dan para penuntut ilmu secara khusus, seperti kita ini ya, tidak tergesa-gesa menjatuhkan vonis kafir kepada saudaranya sesama muslim.
Meskipun seorang muslim yang divonis kafir tersebut telah terjerumus pada perkara-perkara yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ini nanti ada penjelasan di syarat-syaratnya ya. Di syarat-syaratnya. Kalau itu perkara-perkara zahir, perkara-perkara jelas, iya kita menghukumi secara zahir. Tapi kalau itu perkara-perkara samar, itu jangan sampai gegabah kita langsung menghukumi pelakunya kafir, gak boleh. Contohnya seperti kufur besar, syirik besar, kan ini perkara jelas. Kalau ada seseorang identitasnya Islam, dia melakukan kufur besar atau syirik besar, maka kita hanya menghukumi secara zahir kafir, keluar dari Islam, titik. Ya, titik. Adapun perkara-perkara yang masih samar, orang ini kafir atau tidak, maka kita jangan sampai gegabah menghukumi pelakunya kafir. Contoh, termasuk seseorang yang terkena syubhat orang-orang Murji'ah yang tidak mau mengkafirkan orang yang melakukan kesyirikan yang besar maupun kekufuran yang besar. Di negeri kita ini kan banyak ini. Orang memperolok-olok salah satu di antara syariat Islam kayak dulu itu ya, mengolok jenggot. Hukumnya apa pelakunya? Dewa kan jawab ya. Heran aku ini kan. Iya, Murji'ah melekat gitu kan. Hukumnya apa kira-kira ini? Kafir, keluar dari Islam. Ya. Nah, namun sebagian Murji'ah tidak mau menghukumi pelakunya dianggap karena bodoh atau syubhat-syubhat yang lainnya. Lah maka untuk pelakunya yang tidak mengkafirkan, kita jangan gegabah mengkafirkan pelakunya. Kalau orang memperolok-olok, iya kita kafirkan. Tapi yang tidak mengkafirkan karena dia ada syubhat, maka tidak boleh kita kafirkan. Karena adanya syubhat termasuk mawani'ut takfir, penghalang untuk mengkafirkan pelakunya. Bisa dipahamin ya? Nah itu. Kita tidak boleh dulu mengkafirkan pelakunya kecuali setelah ditegakkan hujjah. Karena ada syubhat di kepalanya. Seperti juga orang-orang Murji'ah tidak mau mengkafirkan orang-orang yang beribadah kepada kuburan. Menurut mereka orang yang beribadah ke kuburan adalah orang bodoh. Orang bodoh. Orang Murji'ah tidak mau mengkafirkan pelakunya. Maka untuk orang yang beribadah kepada kuburan, maka kita bisa langsung memvonis pelakunya kafir, keluar dari Islam. Sementara yang tidak mengkafirkan, orang yang memberikan uzur, kita tidak boleh gegabah langsung mengkafirkan pelakunya kecuali setelah ditegakkan hujjah. Itu ya, tegakkan hujjah. Lu kan orang bodoh, orang melakukan kesyirikan, kufur besar, syirik besar, kan tidak boleh serta merta langsung kita kafirkan pelakunya. Jawabannya bodohnya ini ditafsil. Bodoh ini harus diperinci. Bodoh yang seperti apa? Sudah kita jelaskan bodoh kemarin yang diberikan uzur ada 3 kan? Ada yang masih ingat? Halo? Tuh bodoh yang diberikan uzur. Ketika dia melakukan kekufuran, kesyirikan, diberikan uzur. Allah Ta'ala tidak akan mengazab pelakunya seandainya dia termasuk salah satu dari 3 ini. Nanti di akhirat akan diberikan ujian. Jika dia lulus dalam ujian, dia masuk surga. Jika tidak lulus, dia akan dimasukkan neraka. Apa kira-kira? Baru masuk Islam. Kemudian jauhnya dari negeri-negeri kaum muslimin. Yang ketiga perkara syubhat. Ini. Jadi kalau perkara-perkara jelas tidak termasuk dikatakan bodoh. Ya. Tidak dikatakan bodoh. Maksudnya yang ditegakkan hujjah itu adalah orang-orang yang jatuh kepada perkara-perkara kekufuran namun samar bagi mereka, bukan perkara-perkara yang jelas. Kalau syirik besar, kufur besar, ini perkara yang jelas. Contoh lagi, dulu ada orang menghalalkan zina. Kan ini perkara jelas loh, orang awam itu loh tahu kalau zina itu haram, bahkan pelakunya loh tahu. Kalau zina itu haram, buktinya nyenyit-nyenyit. Iya kak? Itu, singitan. Ketika mau melakukan. Tahu kalau dia perbuatannya itu haram. Ada orang tidak melakukan zina tapi terang-terangan. Menghalalkan secara lisan. Zina itu halal. Bahkan ada disertasinya ya. Sampai diwawancari TV One. Dulu itu orangnya. Salah satu dosen di Yogyakarta. Maka kita menghukumi pelakunya kafir.
Orang awam saja tahu kalau hukum zina itu haram. Lah kok ini ada orang katanya dokter salah satu dosen Islam di sebuah perguruan tinggi Islam, kok dia berani-beraninya menghalalkan zina. Maka kita vonis pelakunya kafir, keluar dari Islam. Sementara kaum Murji'ah tidak. Dia masih memberikan uzur, alasannya perlu ditegakkan hujjah lagi. Tidak paham ini. Yang dimaksud ditegakkan hujjah itu perkara-perkara khafiyah, samar. Kalau perkara jelas gak perlu ditegakkan hujjah. Dan yang dimaksud hujjah itu adalah sampainya hujjah. Sampainya hujjah. Lah kalau di negeri kita Indonesia ini hujjah sampai atau belum? Sudah, Quran dan Sunnah sudah sampai. Makanya orang-orang yang melakukan kesyirikan, kufur besar, itu sebenarnya tidak bisa dikatakan bodoh. Yang benar masa bodoh itu. Bukan tidak tahu, mereka tidak mau tahu. Ini perincian ulama-ulama Ahlus Sunnah yang menjadi ijma' sejak masa para sahabat hingga hari ini. Contoh, pada masa Abu Bakar, ketika Abu Bakar menjadi khalifah di awal-awal, itu terjadi apa? Sebagian orang menolak kewajiban zakat. Bagaimana sikap Abu Bakar? Oh enggak, barangkali hatinya meyakini kewajiban zakat kok. Ikut mengingkari karena gak mau bayar zakat. Apa seperti itu Abu Bakar? Tidak. Bagaimana sikap beliau terhadap orang yang menentang kewajiban zakat? Diperangi. Ini takfir atau tidak ini? Takfir. Tapi kalau Murji'ah, oh enggak, barangkali hatinya enggak mengingkari kok. Ini rusaknya Murji'ah. Karena memang kekufuran itu tidak ada menurut mereka secara lisan maupun perbuatan. Kekufuran itu hanya masalah hati. Orang mau ngomong kufur kayak apa bentuknya, melakukan kekufuran kayak apa bentuknya, tidak boleh dihukumi kafir selama hatinya iman. Ini rusak atau tidak kayak ini nih? Rusak. Membuka pintu berbagai macam kerusakan orang-orang Murji'ah ini. Oleh karena itu Murji'ah pada zaman kita sekarang lebih parah. Jelas-jelas lebih parah. Orang yang jelas-jelas melakukan kekufuran, oh gak boleh dikafirkan, perlu ditegakkan hujjah lagi, barangkali hatinya gak ini gak itu. Rusak orang-orang Murji'ah ini. Dan lebih rusaknya lagi, lebih menipunya, talbisnya lagi, mereka menyandarkan diri kepada manhaj as-salaf. Ini, waduh ustadku kena kapok wis ya. Itu. Nah ini ilmu gitu loh, bantah itu dengan ilmu. Ojo main au gitu toh. Nah itu bantah dengan ilmu. Kalau seandainya orang yang menjadi apa jadinya idola kita, guru kita yang kita kagumi keliru, kita harus akui keliru gitu loh. Nah ini ilmu. Yang kita bela, yang kita ikuti Allah dan Rasulnya atau orang tertentu gitu loh. Jadi dakwah salafiyah itu tidak mengenal perkataan fulan walan. Dakwah sunnah, dakwah salafiyah itu tidak mengenal kecuali hujjah, dalil, argumentasi. Al-Quran dan sunnah. Ini manhaj salaf. Gitu. Sekarang buahnya orang ngomong-ngomong manhaj salaf dididik jari Ustadz fulan, jari qala qila, katanya fulan wa alan. Tidak, ini bukan manhaj salaf. Ini sebentar saya bacakan ini dari salah satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama tentang uzur bil jahil, tentang uzur bagi kebodohan orang bodoh menurut imam-imam dakwah dari generasi para sahabat, para imam sampai generasi zaman sekarang, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan lain-lain. Dan ini menjadi kesepakatan bagi mereka bahwa kebodohan itu tidak ada uzur kecuali yang tiga tadi. Ya, baru masuk Islam, jauh dari negeri-negeri kaum muslimin, tidak pernah tersentuh apa? Dakwah atau perkara-perkara khafiyah. Yang ditulis oleh salah seorang ulama Ahlus Sunnah. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan bahwa salah satu dakwah salafiyah, seseorang yang dikatakan bermanhaj salaf, orang yang bermanhaj salaf itu selalu tegak dengan hujjah. Ini perhatikan. Kata penulis di sini, laisa salafiyan wala min talabatil ilmi. Bukan termasuk salafi
bukan termasuk ahlu sunnah, dan bukan termasuk penuntut ilmu ahlu sunnah. Wa qabla dzikril adillah wa fahmi sahabah. Kalau dia berbicara agama, itu tidak menyebutkan dalil, tidak menyebutkan pemahaman para sahabat. Bukan salafi kalau seperti itu. Wa aqwalil mufassirin, dan tidak menyebutkan perkataan-perkataan ahli tafsir para imam. Ya, para imam. Nasyiri ila umuri muhimmat jiddan, terlebih lagi dalam perkara-perkara yang sangat penting. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, walaysa minas salaf wala talabatil ilmi, bukan termasuk salafi, bukan termasuk ahlus sunnah, bukan termasuk penuntut ilmu ahlus sunnah, man yuqallidu fil aqidah wala ya'rifud dalil, orang yang taklid kepada orang lain dalam masalah akidah, nggak tahu ilmunya, pokoknya hanya taklid. Wala ya'rifud dalil, dan dia tidak tahu dalil. Wala min aina akhadha syaikhuhu alladhi qalladahu, dan dia tidak tahu dari mana gurunya mengambil pendapatnya itu, dari Quran dan Sunnah atau tidak, dia tidak tahu. Pokoknya ngikut saja apa kata gurunya. Ini bukan seorang yang bermanhaj salaf. Nah, itu. Orang bermanhaj salaf tegak dengan hujjah dalil Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana pemahaman para sahabat. Walaysa salafiyan, bukan termasuk seorang salafi, bukan termasuk seorang ahlus sunnah, man yuqaddimu fahmal masyayikh wa du'ati ala fahmi sahaba radhiyallahu anhum jami'an. Bukan termasuk ahlus sunnah seseorang yang selalu mendahulukan perkataan gurunya, tokohnya, daripada pemahaman para sahabat. Insyaallah. Insyaallah ya. Walaysa salafiyan man yatakallamu bi ghairi dalilin, bukan termasuk seorang salafi, bukan termasuk ahlus sunnah orang yang berbicara agama ini tanpa adanya hujjah dalil. Masya Allah. Dalilin mu'tabarin minal Quran wa sunnah wa fahmi sahabah. Berbicara agama dengan tanpa ilmu, tanpa dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan tanpa pemahaman para sahabat. Berarti kalau seseorang berbicara agama tanpa hujah, tidak mengikuti pemahaman sahabat, ini jalannya siapa kalau di antara umat Islam? Hah? Siapa? Ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Ciri yang sangat menonjol dari ahli bid'ah itu mereka menyalahi pemahaman para sahabat. Masya Allah. Walaysa salafiyan, bukan termasuk orang yang bermanhaj salaf, man yata'assabu lil masyayikh ma'a adamid dalil, bukan termasuk seorang salafi orang yang terlalu ta'assub kepada guru-gurunya. Nah ini loh, gak boleh kita ta'assub. Itu apa sih ta'assub? Fanatik, ya. Fanatik secara membabi buta kepada gurunya. Meskipun salah, ada yang mengkritik salah, tetap diikuti, bahkan dibela. Ini bukan seorang bermanhaj salaf. Ini bermanhajnya manhaj musyrikin, manhajnya kaum musyrikin. Mereka tidak mau mengikuti kebenaran, meskipun kebenaran sudah datang kepada mereka, namun mereka tetap mengikuti agama nenek moyang mereka. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada orang-orang musyrik itu, Yahudi, Nasrani, musyrikin, ikutilah apa yang Allah Ta'ala turunkan, mereka mengatakan, tidak, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati nenek-nenek moyang kami. Awalau kana aba'ahum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, sementara nenek moyang mereka adalah orang-orang yang tidak berakal sedikit pun, dan bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Apa kata melok ngono iku gitu loh maksudnya. Sama seperti orang terlalu membabi buta kepada gurunya, syekhnya. Seperti itu. Masya Allah. Padahal sebagian mereka orang-orang kayak gini kalau menjelaskan bid'ah dan ahlinya begitu keras kan begitu. Ketika ditazir penyimpangannya tentang murji'ah yang ada pada dirinya, nggak terima. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Itu kan berarti kan hizbiyah kayak gini nih. Hizbiyah mengatasnamakan dakwah salafiyah. Gak boleh kayak gini loh. Dakwah salafiyah itu selalu hujjah dan hujjah. Nah itu ya.
Nauzubillah min dzalik, orang-orang merusak. Orang-orang merusak. Walaysa salafiyan, dan bukan termasuk orang yang bermanhaj salaf, man ya'taqidu i'tiqadan, seseorang berakidah dengan suatu akidah, yata'abbadullaha bihi, yang dia beribadah kepada Allah dengan akidah yang dia yakini, walaysa alaihi dalilun minal Qur'an was sunnah wala yu'rafu 'anis sahabah, yang mana tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan sunnah dan tidak dikenal dari kalangan para sahabat. Tidak ada sahabat ketika orang jatuh kepada kekufuran yang jelas itu tidak dikafirkan, tidak ada. Ketika Musailamah Al-Kadzab mengaku sebagai nabi, bagaimana pemahaman para sahabat? Apakah memberikan uzur para sahabat? Tidak, takfir langsung. Musailamah kafir, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Coba kalau menurut Murji'ah, wong sing ngaku nabi ngono. Oh, barangkali hati ini si meyakini Nabi Muhammad ya. Enggak, tidak. Tidak seperti itu. Ini rusaknya orang-orang Murji'ah. Kita harus hati-hati ini ya. Hati-hati. Kalau bab Murji'ah, saya membahas tentang rusaknya Murji'ah, saya enggak membicarakan ahli bid'ah Anda. Ya. Saya membicarakan orang-orang yang menisbatkan diri di atas manhaj as-salaf. Karena pemahaman Murji'ah ini banyak menjangkiti orang-orang yang bermanhaj as-salaf. Ya, bermanhaj salaf. Masya Allah. Terus kemudian kita lanjutkan di sini. Sehingga seseorang menghukumi vonis kafir apabila didapati seorang muslim yang divonis kafir tersebut telah ditegakkan hujjah atasnya, serta terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan hilang penghalang-penghalangnya. Hilang penghalang-penghalangnya. Kalau sudah terpenuhi sudah kafir. Selain 3 yang saya sebutkan tadi, baru masuk Islam, jauh dari negeri kaum muslimin, terus kemudian perkara-perkara khofiyah, 6 syarat itu di negeri kita terpenuhi. Nanti akan kita bahas. Terpenuhi. Hendaknya setiap kita memperhatikan masalah yang besar ini dan mengambil pelajaran dari akibat buruk yang muncul disebabkan permudah-mudahan dan serampangan dalam menjatuhkan vonis kafir kepada seorang muslim tertentu atau jamaah tertentu. Dulu ada berapa takfir yang batil, masih ingat? Yang nulis ada 4 ya. Mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan penguasa-penguasa muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak, karena ini manhajnya kaum Khawarij, mengkafirkan negeri-negeri kaum muslimin, yang keempat mengkafirkan dengan tanpa hujjah, dengan tanpa ilmu. Ini takfir yang batil. Takfir yang batil. Dan di antara salah satu kerusakan yang besar yang disebabkan permudah-mudahan dan serampangan dalam perkara ini adalah penghalalan darah orang yang telah diklaim kafir. Ini akibatnya rusak. Bahayanya orang serampangan dalam mengkafirkan. Padahal dalam bab takfir ya, itu tidak harus langsung pelakunya halal darahnya, enggak. Karena urusan halal darahnya, ditumpahkan darahnya, seperti yang saya sampaikan kemarin, harus dibawa kemana? Mahkamah syariat. Bawa dulu ke pengadilan. Karena Islam tidak mengajarkan main hakim sendiri. Ada orang melakukan kekafiran ini, dia terbukti melakukan kekafiran, gak boleh langsung dibunuh, gak boleh. Harus dibawa ke pengadilan Islam, diputuskan hakim. Dan orangnya pun diminta dulu untuk taubat. Kamu taubat apa enggak? Kalau enggak taubat, hakim memutuskan dibunuh. Baru dibunuh, gitu loh. Jadi gak boleh orang melanggar salah satu pelanggaran-pelanggaran agama lalu kita main hakim sendiri, dikeroyok, dibunuh, gak boleh. Yang dosa siapa nanti? Ya yang main hakim sendiri. Islam tidak pernah mengajarkan kayak gitu. Kezaliman yang besar. Tidak boleh. Jadi ada prosedurnya orang melakukan pelanggaran agama, termasuk kufur besar, termasuk syirik besar. Bawa ke pengadilan. Kalau untuk memvonis pelakunya, iya vonis kafir, menghukumi pelakunya. Tapi untuk kata tumpahkan darahnya, ini ada peraturannya dalam Islam.
dibawa ke mahkamah syariah, pengadilan Islam, agar diputuskan oleh hakim, terbukti dan dia terpenuhi syarat-syarat untuk dibunuh dan dia tidak mau tobat, baru dibunuh, diputuskan hakim dibunuh. Seperti itu. Nah, tidak seperti orang-orang yang sudah masalah takfir serampangan langsung menghalalkan darah. Ya enggak, di negeri kita gitu. Sing tukang bom-bom itu, sing sudah kena brainwashing ya. Akhirnya sing menjadi yang diteror aparat kan begitu. Aparatnya muslim. Karena dianggap negerinya kafir, penguasanya kafir, jajarannya kafir, kuwabe kafir akhirnya. Engko awake dhewe dikewafir akhirnya bunuh diri entek wis ya. Itu. Iya gak akhirnya mbledos awake ya. Kan orang-orang bodoh kayak gitu itu. Jahil. Masya Allah. Kedua-duanya rusak ini, Khawarij sama Murji'ah. Rusak kedua-duanya. Dan berbahaya bagi kaum muslimin. Sampai sebagian ulama termasuk diantaranya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ketika ditanya, ya Syekh bagaimana hukum orang-orang Khawarij, mereka keluar dari Islam, bukan Islam mereka. Dan beliau ngomong kayak gitu bukan tanpa hujah loh, pakai hujah. Ya, yamruquna minad-din kama yamruquna sahmi kama yamruquna ramya minas sahmi. Mereka melesat dari agama seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Keluar dari Islam atau tidak itu? Keluar dari Islam. Ini pendapatnya Syekh bin Baz, bahwa orang-orang Khawarij itu laisu minal muslimin, bukan termasuk golongan kaum muslimin, berdasarkan nas tadi itu. Dan selain itu Nabi SAW mengatakan hum kilabun nar, mereka adalah anjing-anjingnya neraka. Hadis sahih Bukhari Muslim. Masya Allah. Sing situe ngawur dalam takfir, situe bener-bener gak mau mengkafirkan. Sampai sebagian mereka itu mengatakan untuk orang per orangnya, ya orang-orang di luar Islam itu gak boleh kita mengkafirkan pelakunya. Loh ya apa antum ini? Untuk orang per orangnya, orang Kristen, Katolik itu gak oleh di ngafir, gak oleh, kan rusak kok gini. Gak karu-karuan kok gini. Ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Orang yang tidak mengkafirkan Yahudi, Nasrani, musyrikin, murtad keluar dari Islam. Ini yang bagi belajar Nawaqidul Islam akan paham ini. Pembatal kebiro kira-kira. Ketiga, malam yukafiril musyrikin, barang siapa tidak mengkafirkan musyrik, orang-orang musyrik, Yahudi, Nasrani, musyrikin, Hindu, Buddha, Konghucu, wasyakka fi kufrihim, atau ragu dengan kekafiran mereka, au sahaha madhabahum, atau bahkan membenarkan agama mereka, fahuwa kafirun bil ijma', maka dia kafir keluar dari Islam berdasarkan kesepakatan ulama. Lu sampai ada orang Murji'ah ngomong kayak gitu. Ya. Jadi untuk orang per orangnya gak Yahudi Nasrani yo kafir, tapi untuk orang per orangnya gak oleh kini ngafir. Yo apa iki? Ucapan apa kayak gini nih? Kan kontradiksi kayak gini nih. Bahaya loh kayak gini nih. Merusak iman kaum muslimin. Engkau akhirnya suwe-suwe mengatakan semua agama sama, itu akhirnya jeglek wis. Iya gak? Itu. Masya Allah. Mungkin aku ngene iki diarani keras ya. Saling menjelaskan sing bener ya enggak ya. Iku ustaz kewaras terlalu kaku. Gak gelem gobles iki. Itu. Masya Allah. Soalnya sering ngono selentingan kayak gitu ya. Iku ustaz terlalu kewaras kaku iku. Gak kena ditekuk. Gitu ya. Masya Allah. Ya wae ditekuk ya tekuk, turu yang melungker ditekuk awake. Iya. Itu. Masya Allah. Mungkin gara-gara ini aku bolak-balik diarani keras. Masya Allah. Tapi orang-orang yang ngomongin ngawur serampangan mereka diamkan. Murji'ah mereka bela. Masya Allah. Terus kemudian seperti kaum Khawarij yang begitu mudah mengkafirkan siapa saja yang tidak sejalan dengan pemikiran sesat mereka.
Seperti fulan kafir, alan kafir, negeri ini kafir, pemerintah kafir, kayak gitu ya. Orang-orang Khawarij. Dan semua yang hidup di negeri ini kafir dan pengikut tauhid. Dan orang-orang kayak gini memang ada ternyata. Saya pernah menjumpai kayak gini memang. Wataknya keras. Ketika diajak sholat ke jamaah, enggak, itu masjid tauhid. Tuh, sampai kayak gitu, lah masjid tauhid itu. Masjid digunakan untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, masjid tauhid cari ini. Lah wis goblok ini menang ini ya. Masya Allah ada ternyata. Tak pikirku mek duduk wong kene lah ya. Tiba-tiba ono di Malang iki wonge. Akhirnya melok golongan iku lho sing sumu apa iki yo. ISIS. Iya, ganti aja jenenge sumu. Iya, Masya Allah. Tiba-tiba melok grupe ngono iku mangkane mengkafirkan negeri Indonesia. Masjid dikatakan tauhid, asnawa meneh iki bodone. Ya, Masya Allah. Tapi kalau berpenampilan sunnah, paling top nomor 1 wis. Ya kayak kita ini loh penampilannya, iya. Jenggotan katok cingkrang, batuk gosong. Kan gitu ah. Ya untung aku gak gosong ya. Gitu. Tapi kalau berbicara masalah takfir di negeri Indonesia bagaimana kafir tauhid. Nauzubillah min dzalik. Ya, orang-orang rusak kayak gini ini. Terus wataknya keras. Ngomong dengan orang-orang kayak gitu gak mau kalah, meskipun ditegakkan hujah. Gak mau kalah dia. Tetap dalam pendiriannya. Sampai saya dulu ada orang kayak gini nih mau ngajak saya ke Aleppo, tahu Aleppo ya? Di mana? Di Suriah. Aislim kita berangkat nang Aleppo lho, lah apa Mas? Melok perang lho, ngawur ah. Dijak perang aku dadakno. Masalah dalam bab perangnya bodoh dia dalam masalah jihad. Jihad itu ada syarat-syaratnya. Harus izin siapa? Pemerintah. Duduk marocol dhewe ngono. Dijak perang. Masya Allah. Saya beberapa kali menjumpai orang-orang kayak gini. Orang baru tobat ada, badannya seluruhnya penuh dengan tato. Tiap hari bacaannya buku perang. Apa nih gak wedi ini Pak? Iya. Tiap hari itu beli majalah buku perang tentang Palestina, Suriah, Yaman. Ngono tok isine buku nih. Majalah ini. Masya Allah. Tapi kalau ditanya tauhid ono piro pembagian ini karo aku. Coba lah wis koplo kayak gini nih. Masya Allah. Sholat telat-telat. Itu. Kerja nggak tepat waktu. Masya Allah. Tapi ketika berbicara perang nomor 1 sudah. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang jahil merusak orang-orang kayak gini. Terus kemudian yang inti dari semua itu adalah semangat dalam beragama akan tetapi dilandasi dengan kedunguan dan kebodohan. Nah ini ya. Iki sumbernya ini lho sumbernya orang-orang kayak gitu, bodoh. Semangat tapi bodoh. Tidak belajar dengan sungguh-sungguh, tidak mengambil ilmu dari ahlinya. Sehingga mereka begitu mudah serampangan menjatuhkan vonis kafir kepada siapa saja yang tidak sepaham dengan kesesatan mereka. Kemudian mereka banyak melakukan berbagai macam kerusakan. Nah, di situ saya kasih catatan kaki ya, seperti aksi-aksi bom bunuh diri. Di negeri kita sudah berapa kali di negeri kita ini kayak so dihitung. Bom Bali 1, bom Bali 2. Masya Allah, apalagi bom Bali awal-awal tahun 2000 itu saya awal-awal mengerti atau belajar sunnah. Nang dindi dipelero wonge. Itu. Soalnya pakai gamis kado cingkrang ono jenggote titik, bawa tas hitam. Iya, naik angkot lagi. Apa nih gak dipelero wonge? Itu awal tahun 2000. Bom Bali tahun berapa dulu itu bom Bali? 2002. Itu. Kate kajian tafsir Ibnu Katsir dipelero wonge. Padahal jero tafsir Ibnu Katsir terjemahane. Misalnya gak iso bahasa Arab piye. Itu. Dipendeli wonge, jangan-jangan tunggale iku Amrozi CS. Itu. Penampilannya kan podo wae dhewe ya enggak? Sama. Iya, jenggotan kadok cingkrang. Itu. Tapi pemahamannya enggak sama. Mereka melakukan aksi-aksi bom atau sebagian mereka bom bunuh diri. Orang yang memfatwakan bolehnya bom bunuh diri itu fatwa yang sesat dan menyesatkan.
Islam sangat melarang secara mutlak melakukan bunuh diri dalam kondisi apapun. Walaupun dalam kondisi perang, tidak boleh bunuh diri. Haram hukumnya. Nah, lagi-lagi sebagian kaum khawarij, takfiri, itu sebagian mereka membolehkan melakukan bom bunuh diri. Meskipun sebagian fatwa mereka fatwakan untuk orang-orang di negeri jihad. Gak boleh dalam Islam bunuh diri secara mutlak, gak boleh. Di masa Nabi SAW ada orang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis panjang. Ada seseorang yang sangat hebat sekali perangnya, banyak membunuh manusia. Dan Nabi SAW mengatakan innahu min ahlin nar. Sampai para sahabat seolah-olah tidak percaya ini. Orang ini hebat, banyak membunuh musuh, kok Nabi mengatakan dia penghuni neraka. Sementara Nabi nggak mungkin ngomong kecuali kebenaran. Ternyata setelah ditelusuri oleh sebagian sahabat, dalam peperangan tertentu bersama Nabi, dia banyak terluka di tubuhnya, dia tidak kuat menahan rasa sakitnya, dia hunuskan tombak ke tubuhnya. Berarti mati apa ini? Bunuh diri. Innahu min ahlin nar. Ini ikut jihad loh bersama Nabi. Sudah terluka parah, nggak kuat, dia akhirnya bunuh diri. Innahu min ahlin nar. Sesungguhnya pelakunya penghuni neraka. Jadi gak boleh melakukan bunuh diri dalam kondisi apapun. Ini di jihad diharamkan, termasuk penghuni neraka pelakunya. Opo maneh bukan jihad. Di negeri yang aman, tidak ada peperangan. Seperti negeri siapa? Ya negerimu ini loh, negeri kita bersama gitu ya. Gitu ya, negeri aman. Kok iso ono jihad, ayo kita bom, kita ini. Tidak ada, bodoh kayak gitu itu. Teroris itu jelas terorisme. Islam tidak pernah mengajarkan terorisme. Bagaimana mungkin Islam mengajarkan terorisme, sementara kalau ada gangguan di jalan, bagaimana Islam memerintahkan? Menyingkirkan. Wa huwa minal iman. Dan itu bagian daripada keimanan. Masya Allah, ini loh Islam. Kalau seandainya diketahui oleh kaum muslimin, ya mungkin adzan dulu. Ini terlalu ngegas ya. Itu. Yang bahas khawarij murji'ah ngegasnya nih. Kita lanjut sedikit. Barang siapa serampangan memvonis kafir seorang muslim tertentu dengan tanpa ilmu dan lebih memperturutkan hawa nafsunya, maka dia seperti membunuh saudaranya sesama muslim. Ini bahaya ini ya. Takfir ada dua ya. Sekali lagi, takfir ada dua. Ada takfir yang hak, takfir yang batil. Ahlussunnah mengkafirkan siapa yang berhak untuk divonis kafir berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah. Itu. Dan ucapannya itu akan kembali kepada dirinya apabila orang yang divonis kafir tidaklah demikian. Ini bahayanya. Ini bahayanya. Nabi SAW mengatakan, wa man rama mu'minan bi kufrin fahuwa ka qatlihi. Barang siapa menuduh seorang mukmin dengan kekufuran, maka dia seperti membunuhnya. Berarti dosa besar ini menuduh orang lain kafir dengan tanpa ilmu, menuduh orang muslim yang lainnya dengan tanpa ilmu, dengan menuduh kekafiran, termasuk dosa besar. Karena di sini Nabi menyamakan dosanya seperti membunuh. Dalam lafaz yang lainnya, Nabi SAW bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuq. Tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan kefasikan. Wala yarmihi bil kufri, dan tidaklah dia menuduh saudaranya dengan kekufuran. Illar taddat alaihi, melainkan tuduhannya itu akan kembali kepadanya. Illam yakun sahibuhu kadzalik. Jika seandainya saudara yang dituduh tidaklah demikian. Di sini dilihat yang bawa kitab catatan nomor 285 itu. Ini penting untuk saya jelaskan ini. Termasuk menuduh orang lain sesat dan menyimpang tanpa ada bukti sama sekali. Ini juga gak boleh dalam Islam. Ya. Karena termasuk salah satu tanda kemunafikan seseorang itu suka menyebarkan kebohongan atas nama orang lain. Termasuk menuduh sesat, menyimpang, terus tidak ada buktinya. Bahkan menuduh seorang ulama atau seorang dai yang mendakwakan Alkitab dan Sunnah sebagaimana perjalanan para sahabat radhiyallahu anhum
seperti menuduh ulama atau dai tersebut dengan tuduhan tidak layak diambil ilmunya. Hati-hati. Masya Allah. Ini tahdzir-tahdzir yang serampangan. Ya, tahdzir yang serampangan. Oh, hati-hati jangan dekat si fulan. Kenapa? Sesat, tapi tidak ada hujah. Tidak ada hujah. Sebutkan kenapa kita gak boleh ngambil ilmu dari orang itu. Kenapa? Ini harus ada alasannya. Bisa kita pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Jangan karena gak seneng, karena gak cocok, akhirnya hati-hati, gak boleh kayak gitu. Gak boleh, harus tegak hujah. Seperti yang awal tadi kita sampaikan, bukan termasuk orang yang bermanhaj salaf, yang berbicara agama dengan tanpa ilmu, tanpa hujah. Gak boleh. Padahal kenyataannya tidak seperti yang dituduhkan oleh orang yang menuduh. Maka tuduhan sesat dan menyimpang itu akan kembali kepada yang menuduh. Ini gak layak, gak jelas belajarnya, gak punya guru. Siapa kibar ulama yang dikatakan gak punya guru atau otodidak? Ada yang tahu? Kibar ulama muhaddits besar abad ini siapa? Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani pernah dengar gak dituduh gak punya guru? Itu sama sekali tidak memudaratkan syekh. Kira-kira orang yang menuduh iso gak membuat karya kayak Syekh Albani? Silsilah hadis sahihah, silsilah hadis dhaifah. Selama 60 tahun dalam satu hari 12 jam minimal beliau habiskan di perpustakaan. Kan itu menunjukkan orang menuduh hanya dengki, hasad, gitu kan? Masya Allah gak punya guru iso uang paham agama, ahli agama, belajar otodidak sama sekali gak punya guru. Iso gak kira-kira? Yes, kita belajar Quran aja, baca Quran tuh loh ikro tanpa guru. Iso gak kira-kira ya Dewi? Gak iso. Kok mau coba Fatihah walat delolin akhirnya kok. Iya gak? Karena tulisan Latin itu delolin. Karena otodidak. Gak ono ceritanya yang ahli agama otodidak ini gak ada. Mesti dia punya guru. Pasti punya guru. Aku idarani gak duwe guru jare sebagian orang-orang bahlul. Iya. Makanya tak tulis buku cek ngerti mereka wis. Bantahan ini itu ya. Hati-hati Abu Jian itu kenapa gak duwe guru otodidak? Ketika ditanya mana buktinya, Melayu. Masya Allah gak tanggung jawab. Terus kebohongan kayak gitu disebarkan orang-orang kepada orang-orang baru ngaji. Kasihan tidak orang baru ngaji. Bahkan sebagian orang gak bisa maca Quran. Akhirnya ikut-ikutan berbicara, hati-hati ku. Ustadz Muslim Abu Jian otodidak. Kayak gitu. Maca Quran gak iso. Masya Allah, ngeri gak kayak gini? Masya Allah. Itu sudah berbohong atas nama orang, sudah berbohong atas nama agama, apalagi. Karena mereka mengatakan hati-hati gak boleh ambil ilmu agama. Ini disandarkan kepada siapa ngomong kayak gitu? Ya agama. Kepada Allah dan Rasulnya. Ini loh. Ini banyak orang-orang kayak gini ini. Karena gak seneng, karena hasad dengki. Gitu. Kalau mau bantah dengan ilmu gitu loh. Lek menuduh mereka biasa-biasa saja. Lek ustadz yang nyimpang dibantah, ya apa kira-kira responnya? Orang-orang kayak gitu bagaimana responnya kira-kira? Ngamuk, gak terima, sekali iki rumangsa bener dhewe lah repot aya. Lek memfitnah bagi mereka biasa, ustadz berpaham murji'ah dibantah ngamuk. Ini kan kebodohan kayak gini ini. Ini bukan ilmu kayak gitu itu. Ini bukan orang yang bermanhaj salaf. Bahkan sebagian mereka untuk kajian-kajian itu seolah-olah bermanhaj salaf itu ada pada mereka saja. Itu kan hizbiyah ini, hizbiyah. Asabiyah. Nauzubillah min dzalik. Gak boleh kayak gitu ini. Barang siapa menuduh seorang mukmin yang tidak ada pada dirinya, maka dia akan dimasukkan ke radghatal khabal. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan Abu Dawud sahih. Apa yang dimaksud radghatal khabal ya Rasulullah? Yaitu cairan nanah dan darah kotor penghuni neraka. Ini loh bahayanya, dosanya memfitnah seorang mukmin tanpa hak. Masya Allah. Ini adalah salah satu bahaya menuduh atau memvonis orang lain sesat
dan menyimpang padahal tidak demikian. Masya Allah. Adapun bahaya yang lainnya bagi orang yang menuduh adalah bahwa dia telah merobek-robek kehormatan saudaranya dan telah merusak nama baiknya serta menyakiti hatinya. Dan itu sama saja memfitnah dan berdusta atas nama orang lain. Coba kok ini. Dan ini merupakan salah satu cabang riba yang paling tinggi. Cabang riba yang paling rendah apa? Seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan lain-lain, Baihaqi dan lain-lain. Dan Nabi menyebutkan wa a'lar riba, dan setinggi-tingginya riba, yang paling tinggi cabang riba, orang-orang yang merobek-robek, merusak nama baik saudaranya sesama muslim. Masya Allah. Terakhir, untuk pembahasan masalah tahdzir, membantah, itu ada 4 kaidah dulu kita pernah sampaikan. Ini agar kita tidak serampangan. Yang pertama, kaidah yang pertama, kalau kita ingin membantah seseorang, qaidatul ikhlas. Harus kita niatkan ikhlas karena Allah, karena ingin menjelaskan kebenaran, membela agama Rasulullah, dan menjelaskan kebatilan. Yang pertama, ikhlas. Harus kita niatkan ikhlas karena Allah. Yang kedua, qaidatul ilm. Harus tegak hujah di atas ilmu. Yang ketiga, qaidatul adl. Harus tegak di atas keadilan. Gak boleh serampangan, juga tidak boleh menyia-nyiakan. Yang kita bahas kesesatan dan penyimpangan orang yang kita bantah, dan tidak ada kaitannya dengan kepribadian pelakunya, tidak ada. Ini Islam, tidak ada urusan pribadi, gak boleh. Penyimpangan yang kita bantah. Yang keempat, penyimpangan dan kesesatannya yang kita jelaskan kepada umat tentang bahayanya pemikiran orang ini. 4 kaidah ini kita pegangin untuk membantah seseorang yang menyimpang. Memang dia patut untuk dibantah, ditahdzir, dijelaskan kerusakannya. Apa tadi yang pertama? Ikhlas karena Allah. Yang kedua, ilmu, tegak di atas ilmu. Yang ketiga, adil, tidak boleh zalim, tidak boleh di luar pembahasan ketika dia menjelaskan penyimpangannya. Yang keempat, menjelaskan kerusakan dan penyimpangannya. 3 ini. Ya, 3 ini. Ini merupakan kaidah Ahlus Sunnah di dalam membantah. Di dalam membantah, tidak boleh zalim, tidak boleh serampangan. Kalau kita melihat kaidah yang kedua, yaitu ilmu, berarti tidak boleh menjelaskan tentang kerusakan seseorang, penyimpangan seseorang, kalau memang dia betul-betul menyimpang, kecuali ahli ilmu. Kecuali orang yang memiliki ilmu. Orang yang berilmu, bukan orang-orang bodoh, bukan orang-orang baru ngaji. Ya, orang-orang yang baru ngaji juga tidak boleh bertanya kepada orang bodoh. Tanya kepada ahli ilmu. Orang ini layak nggak diambil ilmunya? Tanya kepada ahli ilmu. Jangan tanya kepada orang bodoh. Atau tanya kepada orang yang baru sama-sama ngaji. Maca Fatihah, maca Arab gak iso. Akhirnya hati-hati. Gak oleh, gak layak diambil ilmunya. Oh, itu otodidak. Lu kan bodoh kayak gini nih. Karena yang berbicara tidak memiliki ilmu. Nauzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah menjadikan kita semua istiqamah di atas Islam, di atas sunnah, di atas tauhid, di atas manhaj yang hak. Dan semoga Allah menjauhkan kita semua dari segala bentuk kesesatan, kekufuran, dan kesyirikan. Dan semoga Allah menutup usia kita masing-masing dengan husnul khotimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.